Dari tiga kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Kira-kira gila atau tidak? Gila atau tidak? Kalau memang bukan kakeknya, ulama-ulama dulu yang akan menyatakan terputus, saudara. Ini bukan masalah nawazil, bukan masalah yang baru, ini masalah yang sudah sampai ke tangan para ulama. Tadi saya sebutkan yang saya dapatin 140 kitab di luar Ba'alawi. Yang dari tadi itu orang Oman 180 kitab lebih. Kalau memang tidak tersambung, ulama yang akan protes, saudara. Ulama yang akan... Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, yang termasuk perbuatan jahiliyah juga. Apa yang kata Nabi yang kedua? Ini yang lagi rame nih di media sosial. Ya walaupun di dunia nyata sedikit sebetulnya, tapi ini di media sosial belakangan ini cukup rame. Dan saat ini orang dikit-dikit megangnya HP. Betul atau tidak? Ada penelitian menunjukkan orang Indonesia ini kalau dipukul rata megang HP terbanyak waktunya, terpanjang dalam satu hari di dunia, saudara. Orang Indonesia itu kalau dirata-ratakan megang HP dalam sehari nggak kurang dari 5 jam sehari kalau dipukul rata. Ya betul, fakta. Nah, saya mau tanya ini semua yang di sini, kalau bangun tidur yang dipegang apa? HP. Yang pertama dicari HP. Mau makan yang dipegang? Setelah makan, mau sholat, HP. Setelah sholat, HP. Lagi ngobrol sama orang tua yang dipegang, HP. Lagi baca maulid yang dipegang, betul atau tidak? Maka hal-hal yang beredar di media sosial itu kalau bahaya menyimpang harus diingatkan, karena sekarang orang pegangannya media sosial. Nahi munkar sebagaimana wajib nahi munkar di dunia nyata, nahi munkar terhadap kemunkaran yang terjadi di dunia maya hukumnya juga wajib, karena bahkan pengaruhnya bisa membahayakan umat, saudara. Ini lagi musim yang kedua nih kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi membangga-banggakan nasab itu perbuatan jahiliyah, nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Bahkan dalam hadis lain, masih hadis sahih Muslim juga, Rasulullah bersabda, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun." Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah manusia. Dua perbuatan ini adalah kufrun, merupakan bentuk kekufuran. Kufrun di sini maksudnya para syurahul hadis mengatakan ai min khisalil kufar, termasuk kebiasaan-kebiasaannya orang kafir. Artinya kalau dilakukan oleh umat Islam minal kabair, termasuk dosa besar. Apa kufrun yang disebut oleh Nabi? Di antaranya salah satu dari dua hal tersebut adalah at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi kata Nabi, bangga-banggakan nasab, sombong dengan nasab perbuatan jahiliyah, tapi nyerang nasab orang lain juga perbuatan bahkan bukan hanya perbuatan jahiliyah, nyerang nasab orang lain juga termasuk perbuatan kufur, kebiasaan orang-orang nyerang nasab yang seperti apa Habib, yang merupakan perbuatan jahiliyah dan kufrun? Jangan saya yang jelaskan, biarkan al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami' As-Saghir, begitu juga dalam kitabnya At-Taisir, Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi menjelaskan yang dimaksud dengan at-ta'nu fil ansab binahwi qadhin fi nasabin thabata fi dhahiri syara'. Yang dimaksud dengan nyerang nasab yang diancam dilarang oleh Nabi adalah dengan menyerang nasab yang sudah dianggap tersambung secara pandangan zahir syariat. Kalau ada nasab menurut zahir syariat sudah dianggap nyambung,
tahu-tahu diserang bi an yaqul huwa laisa min dzurriyyat fulan. Ini si B bukan anak si A, si D bukan anak si C. Padahal satu sumenep semuanya udah tahu. Si B itu anak A, si D anak C. Tahu-tahu datang orang yang belakangan mengatakan si B bukan anak A, si D bukan anak C. Itu namanya perbuatan nufil ansab, nyerang nasab, yang Nabi sebut perbuatan jahili. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Hati-hati, banyak yang nggak paham ini, banyak anggap enteng, saudara. Padahal ancamannya luar biasa dari Nabi. Tahdzir minan Nabi, nggak main-main, sampai Nabi sebut jahiliyah wa kufrun, Nabi sebut, saudara. Contohnya Habib. Saya kasih contoh belakangan yang lagi rame nih, masalah Habaib Pak Alawi di media sosial. Bibit-bibitnya sudah mulai muncul. Saya bahas ini bukan buat bangga-banggakan nasab, karena kalau saya mau bangga-banggakan nasab, saya nggak bakal bahas hadis yang pertama, saudara. Butuh saya. Kalau mau bangga-banggakan nasab, saya bahas hadis yang pertama tadi. Jahiliyah bangga-banggakan nasab. Saya bahas ini bukan untuk minta pengakuan, enggak. Pengakuan itu datangnya dari ulama, dari para ulama, dari Syekhana Khalil Bangkalan dan ulama-ulama besar yang lainnya, saudara. Tapi saya bahas ini karena kesian kalau ada umat yang sampai jatuh dalam dosa ta'an fil nasab. Kesian. Dia jatuh dalam dosa tanpa disadari, saudara. Belakangan ini ada orang-orang yang muncul belakangan baru mengatakan itu yang namanya Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Habaib terputus nasabnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Pak Bu, itu yang namanya habaib nasabnya diakui dari dulu oleh para ulama. Saya orang butuh, orang butuh. Saya santri Khuwaidimul Ilim, Tuwailibul Ilim, santri cilik. Saya ngumpulkan tuh referensi kitab-kitab yang mengakui keabsahan nasab Pak Alawi atau status mereka sebagai Husaini atau status mereka sebagai Ashraf dan Sada. Saya kumpulkan itu dari kalangan non habaib. Itu nggak kurang dari 140 kitab, saudara. Belum lagi kemarin ada dari Oman itu seorang sayyid peneliti Al Ibrahim, itu dia ngumpulin nggak kurang dari 180 kitab yang isinya dalamnya pengakuan para habaib sebagai dzurriyyatnya baginda Nabi besar Muhammad, dan itu dari berbagai madhab ulamanya. Ada ulama yang dari madhab Hanafi seperti Asy-Syarji Az-Zabidi, pengarang At-Tajridus Sharih, dalam kitab beliau Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas, panjang lebar bahasa habaib, diakui, saudara. Al-Imam Murtadha Az-Zabidi Al-Hanafi, pengarang Ithaf Sad Al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Tajul Arus bi Syarhil Qamus, itu mengakui soal nasab habaib Alawi, saudara. Bahkan sampai nulis kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Bahkan beliau punya sanad musalsal, hadis musalsal melalui Ba'alawi bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak ulama Hanafiyah. Dari ulama Maliki ada Imam Al-Ayyashi dalam rihlahnya Al-Ayyashi, ada Al-Fasi, saudara. Ada Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang semua santri-santrinya tahu bagaimana pengakuan Abuya terhadap nasab Sada Al-Abi Alawi, dan bagaimana hubungan Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki dengan Sada Al-Abi Alawi, sampai mantunya Abuya banyak yang dari Sada Al-Abi Alawi, saudara. Dan masih banyak lagi dari kalangan Syafi'i. Wah, kalau Syafi'i nggak kehitung udah. Ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam sabatnya mengatakan Sada Al-Bairu adalah Alul Bait, kata Ibnu Hajar. Ada Al-Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Dhaw'ul Lami'. Belum lagi ulama-ulama internal Hadramaut. Ada Al-Imam ada Al-Imam Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib. Begitu juga ada Ba Makhramah. Belum lagi Asy-Syarqawi yang ngarang Hasyiah Syarqawi. Itu dalam tabaqatnya beliau, Tabaqatus Syafi'iyah, ketika menyebutkan Sada Ba'alawi, beliau sebut dengan istilah Al-Husaini, cucunya Sayyidina Husain. Bahkan ketika tokoh Ba'alawi tersebut Al-Idrus yang dia sebut, saudara, itu ketika ke Madinah disebut oleh Asy-Syarqawi zara jaddahu, untuk ziarah kakeknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Bakri Syata, pengarang Hasyiah daripada Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, ketika menulis tarjamah Syed Ahmad Zaini Dahlan, di dalamnya beliau nyebut Sadah Al-Abi Alawi. Wah, kalau ulama Syafi'iyah nggak kehitung, saudara. Dari ulama Hanabilah madhab Hambali ada Ibnul Imad Al-Hambali,
bukan Imaduddin ya, Ibnu Imad. Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syadaratul Zahab, saudara, mengakui di situ Rasul Sadal Abi Alawi. Belum lagi dari luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ulama dari Zaidiyah. Oh, Zaidiyah nggak kehitung. Amir As-San'ani pengarang Subulus Salam, dia punya kitab namanya Al-Masail Al-Mardiyah dalam masalah yang muttafaq alaih baina Syafi'iyah wa Zaidiyah. Itu disebutin Sadal Abi Alawi, Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Belum lagi ulama-ulama Zaidiyah yang lain, nggak kehitung kalau ulama Zaidiyah. Sahabat mutawakkil ala Allah dan lain sebagainya, bahkan sampai Ja'fariyah, bahkan sampai Salafiyah Wahabiyahnya, saudara. Illa man syadda minhum, kecuali segelintir aja dari kalangan Wahabi yang nolak. Wahabinya pun umumnya ngakuin, walaupun berbeda pandangan, saudara. Makanya nggak heran An-Nabhani sampai mengatakan ajma'atil ummatul islamiyah bi anna Sadal al-Ba'alawi min asahi ahli baiti nasaban. Kata An-Nabhani, keabsahan nasab Ba'alawi diakui ijma'. Dalam kitab Khulasatul Athar, Al-Muhibbi juga mengatakan bahwasanya keabsahan nasab Ba'alawi mujmi'un alai ahli tahqiq, diakui oleh ahli tahqiq secara ijma'. Kemarin terakhir saya Ali Jum'ah sampai mengatakan apa? Thabata indana bil ijma'. Kata Syekh Ali Bulmah, yang namanya nasab Ba'alawi itu ijma'. Sepakat semuanya. Habaib sebagai keturunannya baginda Nabi besar Muhammad. Tahu-tahu datang orang belakangan, saudara, main nyala-nyalain. Anda bayangkan nih, Anda bayangkan ada satu orang, ini bapak Anda, kakek Anda, tahu-tahu setelah 1000 tahun ada orang muncul mengatakan, oh bukan, itu bukan kakek lu. Kira-kira gila atau tidak? Gila atau tidak? Kalau memang bukan kakeknya, ulama-ulama dulu yang akan menyatakan terputus, saudara. Ini bukan masalah nawazil, bukan masalah yang baru. Ini masalah yang sudah sampai ke tangan para ulama. Tadi saya sebutkan yang saya dapatin 140 kitab di luar Ba'alawi. Yang dari tadi itu orang Oman 180 kitab lebih. Kalau memang tidak tersambung, ulama yang akan protes, saudara. Ulama yang akan menyatakan terputus. Kenapa? Karena kalau ada nasab nggak sambung terus dibilang sambung, berarti satu, dia bohong atas nama Rasulullah, dilaknat. Yang kedua, berarti menyambungkan sesuatu bukan kepada bapaknya, juga dilaknat, saudara. Kalau memang terputus, ulama-ulama dulu yang sudah mengatakan demikian. Tapi kenapa ulama-ulama dulu sepakat semuanya mengatakan tersambung? Karena mereka dengan ilmu nasabnya, ilmu syariatnya, ilmu sejarahnya mengatakan ini sudah sah, tersambung. Yang mengatakan putus baru datang orangnya hari ini, saudara. Tetapi sebelumnya saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kaum muslimin di Indonesia, wabil khusus saudara-saudara saya, warga Nahdliyin dan Nahdliyat, bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, baik dari sisi ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu biologi. Dari 3 kesimpulan ini, haram bagi umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Tidak boleh lagi husnudonan terhadap nasab Ba'alawi ini, karena husnudon itu adalah untuk sesuatu yang tidak jelas. Sedangkan batalnya nasab Ba'alawi ini sudah jelas, konklusif, DNA-nya bukan DNA Arab, apalagi dia ini turunan Nabi, DNA Arab aja bukan. Demikian apa yang telah disebutkan oleh para ahli DNA, para ahli biologi. Saya hanya mengutip, dan kutipan saya bisa untuk diverifikasi. Kata Mas Rumel, in kunta naqilan fasihah wa in kunta mudda'iyan fadalil. Saya menukil Dr. Sugeng Sugiarto, saya menukil dari Dr. Ari Kaim, bahwa Ba'alawi ini, wahai saudara-saudaraku umat Islam di mana saja berada, wabil khusus saudara-saudara saya dari NU, bahwa berdasarkan penelitian dari pakar biologi, klan Ba'alawi yang panggil Habib ini, jangankan sebagai keturunan Nabi, orang Arab saja bukan. Maka
sesudah terang benderang seperti matahari di siang hari, dalil-dalil yang menyatakan batalnya dari klan Ba'alawi ini, husnudon itu tidak lagi dibolehkan. Haram hukumnya husnudon kepada nasabnya Ba'alawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan main-main, ini keturunan Rasulullah. Bermain-main dengan nasabnya baginda Nabi, menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan memasukkan orang-orang yang bukan keturunan sebagai keturunannya, bahkan membelanya dengan kedustaan dan kebohongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Dan batalnya nasab Ba'alawi ini tidak lagi membutuhkan fatwa sebenarnya dari orang-orang di Yaman, di Madinah, di Mesir, dimanapun, juga di Indonesia. Tidak perlu fatwa sebenarnya. Kenapa? Karena batalnya Ba'alawi ini dibatalkan oleh dirinya sendiri. Batalnya Ba'alawi dibatalkan oleh darahnya, yang darahnya telah diteliti, darahnya telah diperiksa bahwa darahnya bukan darahnya Nabi. Jadi bukan Imaduddin Utsman yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Bukan Mufti Yaman yang membatalkan Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Yasin Al-Khalidari yang membatalkan Ba'alawi Habib-Habib ini sebagai keturunan Nabi. Bukan Dr. Sugeng Sugiarto, bukan Dr. Ali Kaim. Tetapi yang membatalkan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad adalah darahnya sendiri yang sudah diperiksa bahwa darah Ba'alawi ini bukan darahnya baginda Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Orang-orang yang menyambungkan darah bukan darahnya Nabi kepada Nabi. Neraka. Urusannya ini urusan neraka, Mas Rumin. Manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi wal jannatu alaihi haram. Orang yang menisbatkan dirinya kepada bukan ayahnya, dia bukan turun Nabi, ngomong saya turunan Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi, sedangkan dia mengetahui bahwa dirinya bukan anaknya dari ayah yang diakuinya itu, bal jannatu alaihi haram, maka surga baginya haram. Ba'alawi ini sudah tahu, 180 orang mereka sudah tes DNA, sudah tahu bahwa darahnya bukan darah Nabi. Wa huwa ya'lamu annahu ghairu abi. Kemudian orang-orang ini yang masih mendukungnya, mendukung mereka mengaku nasab yang bukan nasabnya itu. Maka ini merupakan al-i'anah alal maksiyah, bertolong menolong terhadap maksiat dan menyakiti Rasulullah dengan memasukkan kepada keluarga Rasulullah orang-orang yang bukan keluarga Rasulullah. Memasukkan kepada turunan Rasulullah orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah. Seperti haramnya orang menafikan keturunan Rasul sebagai keturunan Rasul tanpa ada dalil, begitu pula haram memasukkan orang yang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai keturunan Nabi. Maka oleh karena itu sekali lagi kepada saudara-saudara saya umat Islam, warga NU terutama, jangan lagi mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang dulu-dulu pernah mengakui sekarang untuk bertobat dan berhenti mengakuinya. Tapi jangan sekali-kali hormati mereka sebagai keturunan Nabi karena mereka bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Haram hukumnya orang yang menyebut bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi. Ini hukum. Jangan main-main dengan masalah turun Nabi besar Muhammad SAW. Kita umat Islam wajib mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Kita wajib mencintai ahli baitnya Nabi, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyiduna Ali, Hasan, Husain, dan seluruh istri-istri Nabi. Dan sekedarnya menghormati keturunan mereka, ahli baitnya Nabi hari ini. Sedikit saja lebih dari umat Islam yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa ahli baitnya Nabi di masa lalu itu kemudian menurunkan keturunan yang ada di hari ini bukan hanya terbatas dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tapi juga keturunan daripada keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Mereka sama kedudukannya sebagai keturunan ahli bait yang tidak boleh memakan zakat. Lah kalau Ba'alawi, ya bukan. Dia bukan ahli bait, bukan keturunan ahli bait, bukan keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Bani Muttalib. Jadi, sekali lagi masalah Mufti Yaman itu sudah tidak penting lagi. Karena yang membatalkannya orang Indonesia, Imaduddin Utsman, dan sekarang ratusan ulama yang mempercayainya, yang telah mengkaji sendiri
kemudian mereka mempercayainya. Jadi bukan mereka taklid pada Imaduddin Usman, karena kitabnya saya sebutkan. Kemudian mereka membaca. Jadi mereka bukan taklid pada Imaduddin Usman yang sekarang ini sudah membatalkan Ba'alawi, tapi mereka berpikir karena logis, ilmu nasab, ilmu matematika bisa dilihat ada kitabnya. Oh ya, nggak ada ini, batal. Oh, dilihat ini hasil tes DNA-nya di family tree DNA. Oh, asakap G dilihat, oh orang mana ini, orang Arab bukan, batal. Gampang sekali kan. Bagi orang yang mau untuk mencari sedikit waktu, meneliti, berpikir sedikit saja, akan sama kesimpulannya dengan saya, Kang Mas Yusuf, bahwa Ba'alawi ini bukan turun Nabi. Ini bagi orang-orang yang mau berpikir sedikit saja atau meluangkan waktu membaca buku saya yang hanya 20 lembar atau yang 30 lembar. Dia meluangkan waktu sedikit, insya Allah akan sama kesimpulannya. Dan dia bukan pengikut Imaduddin Usman, tapi dia pengikut ilmu pengetahuan. Karena Imaduddin Usman hanya menukil dari kitab-kitab nasab. Itu yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid, tidak punya anak namanya Abdullah. Dari situ saja sudah ketahuan nasabnya batal, dan ulama tinggal melihat. Para kiai-kiai yang pintar baca kitab kuning di Indonesia ini banyak sekali, dan mereka sekarang kebanyakan sudah melihat. Kenapa? Karena kitabnya sudah di-share kemana-mana. Mereka bisa membaca, sekarang mereka menginsafi bahwa Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, dan tidak lagi memerlukan mufti dari Yaman atau mufti dari Afrika dan sebagainya. Ini ulama-ulama Indonesia yang menyatakan Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan hukumnya haram siapapun untuk meyakini Ba'alawi ini sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Demikian Kang Mas, ini sudah.